Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifatul Fatima, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Teori Administrasi Publik, yaitu Perjalanan All Public Administration atau dikenal dengan OPA, New Public Management, New Public Service, Good Governance, dan Sound Governance. Nah, pada bagian pertama yaitu OPA. Apa sih yang disebut dengan OPA? OPA atau All Public Administration adalah gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik, di mana paradigma ini mempunyai konsep yang diprakarsai oleh Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik dipisahkan dari dunia politik, karena berdasarkan pengalaman Wilson, negara terlalu memberikan peluang bagi para administrator untuk mempraktikkan sistem nepotisme, sehingga ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia legislatif atau politik dengan dunia eksekutif, di mana para legislator ini hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Tawaran Wilson ini sejalan dengan jiwa dan semangat dari para pebisnis. Adapun prinsip-prinsip dari All Public Administration diantaranya yaitu pelayanan publik harus memiliki moral yang baik, dan dikotomi antara politik dan administrasi yang perlunya efisiensi dalam organisasi publik. Selanjutnya adalah konsep New Public Management. NPM ini merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik yang disebabkan pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip manajemen yang utama. Gerakan NPM ini awalnya terjadi di negara-negara maju seperti Eropa, akan tetapi perkembangannya konsep NPM telah menjadi suatu gerakan global, sehingga negara-negara berkembang pun terkena dari pengaruh NPM yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya adalah konsep New Public Service atau NPS. NPS mulai dikenal melalui tulisan Janet Widenhart dan Robert Bidenhart yang berjudul The New Public Service Serving Not Steering yang diterbitkan di New York pada tahun 2003. Buku ini diawali dengan kalimat Governance shall be run like a business. It shall be run like a democracy, yang artinya pemerintahan atau administrasi negara tidak seharusnya digerakkan seperti bisnis, atau menjalankan pemerintahan sama dengan menjalankan tatanan demokrasi. Nah, adapun beberapa prinsip dasar dari NPS ini diantaranya mencari kepentingan publik, berpikir secara strategis, dan bertindak secara demokratis. Selanjutnya adalah good governance. Apa sih yang dimaksud dengan good governance? Nah, good governance ini adalah pemerintahan yang baik dalam standar, proses, dan hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Untuk menerapkan good governance, UNDP menerapkan 9 karakteristik, yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, keefektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi. Jika ini bisa dilaksanakan, maka good governance akan tercipta dengan baik. Nah, setelah good governance, ada yang dimaksud dengan sound governance. Sound governance menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik, finansial, politik, organisasi, administrasi, dan etika saja, tetapi bagaimana secara internasional dalam interaksinya dengan negara lain, dan bagian pemerintahan dalam pembangunan secara mandiri, sehingga konsep sound governance digunakan sebagai alternatif dari istilah good governance, karena ini lebih komprehensif daripada konsep lain yang ditinjau sebelumnya, dan berisi elemen governance global yang sangat penting, di mana ini juga berisi fitur normatif atau teknis dan rasional dari good governance, sehingga
Baiklah, pada bagian terakhir merupakan simpulan dari video reformasi birokrasi yang terlahir dari New Public Service. Berbicara mengenai birokrasi di Indonesia saja saat ini belum memberikan kesan yang baik kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan usaha dan inovasi untuk menciptakan model pelayanan publik yang lebih baik. Untuk mendorong hal ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berisikan standar pelayanan. Dan diharapkan perkembangan dalam pelayanan publik yang lebih baik, sehingga reformasi birokrasi akan mengubah pelayanan publik menjadi lebih baik dan dijadikan contoh untuk pelayanan publik yang lainnya. Dan kedepannya dengan birokrasi yang lebih profesional, ramah, dan berintegritas, sehingga menciptakan kemajuan dalam masyarakat dan pemikiran dari masyarakat mengenai birokrasi yang lebih baik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.